Selamat sore Coinlords, apa kabar? Gimana setelah kita masuk ke dalam masa PSBB yang sudah lewat ini dan saatnya kita mulai beraktivitas lagi. Walaupun sekarang sudah ada ketentuan-ketentuan new normal yang ditetapkan oleh pemerintah, kita juga harus tetap mengikuti prosedur yang ada supaya corona ini tidak kembali terjangkit lagi ke kita atau ke masyarakat kita. Nah, hari ini kita akan membahas something yang sering banget dibahas sama financial advisor, sama financial consultant, bahkan sama beberapa orang-orang sukses yang mereka mengatakan tentang cara-cara atau tahapan-tahapan untuk menjadi kaya. Dan gue pribadi, gue akan men-sharingkan hal ini dari sudut pandang gue. Kita mulai dari step yang pertama. Jangan lupa untuk klik like, kemudian klik subscribe, dan nyalain notifikasi loncengnya supaya dapat video terbaru dari kami. Salam Coinbank. Nah, Coinlords, jadi kan banyak banget nih orang-orang yang udah ngasih tahu tentang tahapan-tahapan untuk jadi kaya itu gimana dan lain sebagainya. Gue pribadi ya bisa dibilang ada yang setuju dan ada yang nggak setuju. Tapi kalau dari sudut pandang gue, yang paling pertama tahapan untuk bisa menjadi kaya adalah efektivitas hidup. Nah, apa sih sebenarnya efektivitas hidup ini? Nah, kalau menurut gue pribadi, banyak orang kaya itu mereka menjalani hidup melihat dari sisi efektivitasnya. Jadi kasarnya seperti ini. Contoh misalnya mereka makan sehari-hari. Ya, makan sehari-hari. Kita itu makan sehari-hari misalnya makan daging ayam ya, nasi ayam. Nasi pakai ayam gitu ya. Jadi kalau mungkin kita makan nasi ayam, kalau kita makan di tempat yang restorannya yang menengah atau middle, biasanya harganya mungkin nasi ayam bisa di harga Rp50.000. Tapi di sisi lain kita bisa mendapatkan nasi ayam yang persis sama di satu tempat, misalnya di tempat yang dekat dengan pasar, misalnya dekat dengan pasar, dekat dengan jualan ayamnya, ternyata nasi ayam itu harganya bisa di harga Rp20.000. Atau bahkan kalau misalnya kita makan mungkin ada di peternakan gitu ya, ada restoran dekat peternakan ayam, mungkin harganya bisa Rp15.000 gitu ya. Jadi kita perlu tahu juga berapa sih sebenarnya biaya makan kita setiap hari, karena efektivitas dari sudut pandang dari sisi makanan aja itu biayanya bisa, perbedaannya bisa sangat besar. Contoh misalnya kita makan di tempat restoran yang middle up, setiap hari kita makan di middle up gitu ya. Karena namanya orang kantoran, terutama yang di Sudirman, di Jakarta Sudirman, mereka makan mau nggak mau ya makan siang di tempat restoran yang dekat dengan kantor. Dan biasanya di Sudirman itu restorannya cukup mahal ya. Jadi makan nasi ayam aja mungkin bisa Rp50.000, bisa Rp40.000, bahkan bisa Rp75.000 gitu ya. Jadi makan nasi ayam di Lucy in the Sky gitu ya misalnya, sama nasi ayam di dekat pasar, sama-sama nasi ayam yang mungkin beda bumbu, beda penyajian, beda tampilan gitu ya. Cuman efektivitas ke badan kitanya kan hampir sama, nutrisi yang dimakan hampir sama, tapi harganya bisa sangat jauh berbeda. Bayangkan kalau misalnya Rp75.000 kita sekali makan, sehari kita makan 2-3 kali, anggap 3 kali, maka kita habis Rp225.000 sehari hanya untuk makan aja. Kali 30 hari, maka kita habis sekitar Rp6.750.000, ya kan? Rp6.750.000 buat makan aja sebulan. Kalau kita makan nasi ayam yang harga Rp15.000 atau misalnya Rp20.000, maka sehari 3 kali makan Rp60.000 kali 30 hari itu adalah 1,8 juta. Jadi yang satu nasi ayamnya harganya Rp6.750.000 sebulan, yang satu 1,8 juta. Kamu kalikan setahun, karena perbedaannya bisa sekitar 5 juta sendiri tuh. 5 juta sebulan perbedaan gaya hidupnya, ternyata dalam setahun bisa 60 juta perbedaannya. Jadi efektivitas hidup itu penting. Kita kadang mendapatkan value yang sama, tapi harganya beda. Contoh lagi adalah beli mobil ya. Ternyata orang-orang kaya, ya dari banyak buku yang ditulis lah ya, dari The Richest Man in Babylon, Rich Dad Poor Dad yang ditulis sama Robert Kiyosaki. Kemudian ada liputan-liputan yang dilakukan oleh orang-orang untuk menginterview orang-orang kaya. Mereka selalu bilang bahwa mereka membeli mobil, mostly mereka beli mobil yang second. Nah, kenapa gitu loh? Orang kaya kan bisa beli mobil yang baru, dan banyak kok orang kaya yang beli mobil yang baru, memang betul. Tapi kalau orang yang benar-benar kaya, yang ultra kaya, ternyata mereka hidupnya sangat-sangat sederhana. Mereka pun bisa membeli mobil sport misalnya, itu karena duit mereka udah ratusan triliun atau udah puluhan triliun, harga mobil sport cuman berapa miliar gitu ya. Jadi perbedaan persentasenya sangat jauh sekali antara liabilitas sama aset ya. Kita belum bahas lebih dalam tentang aset dan liabilitas. Cuma intinya ternyata kebanyakan orang kaya itu belinya mobil second. Gampangnya gini deh, kalian bisa search di internet tentang Jeff Bezos, salah satu
orang terkaya sekarang di dunia yang memiliki Amazon.com, ternyata pada saat dia sudah memiliki lebih dari 1 juta US dollar, atau kalau sekarang di konversi ke rupiah sekitar 15 miliar kalau sekarang, dia itu hanya menaiki mobil Honda Accord second. Ya, jadi pada saat dia udah punya 1 juta US dollar, dia ternyata beli mobilnya Honda Accord second yang harganya paling hanya di bawah 100 juta mungkin. Jadi waktu itu sampai dia diinterview saya lihat di YouTube gitu, dia diinterview kenapa kok beli mobil Honda Accord gitu, kenapa nggak beli mobil yang lebih mahal. Terus kata dia adalah karena tujuannya adalah saya ingin kaya dan bukan ingin terlihat kaya. Jadi ingin kaya dan ingin terlihat kaya itu ternyata dua hal yang berbeda ya, kaya beneran sama terlihat kaya. Karena bisa aja orang beli tas mahal ya, Chanel, LV, kemudian dan lain-lain sebagainya, tapi gesek kartu kredit, terus kartu kreditnya nggak bisa dibayar dan didatengin sama debt collector. Jadi terlihat kaya itu lebih mudah, tapi akan lebih sengsara karena sebenarnya income-nya dia mungkin nggak segitu gitu loh. Jadi basically ternyata orang-orang kaya ini kenapa mereka beli mobil second adalah mereka akan mendapatkan kualitas dan value yang sama dari satu mobil dengan harga atau pengeluaran yang berbeda. Contoh misalnya saya cukup menyesal karena saya beli mobil Mercy baru tahun 2016, pada saat itu 4 tahun yang lalu. Saya beli di harga mungkin sekitar 800 jutaan ya, 800 berapa gitu, 826 harga bandrolnya. Cuma pada saat itu saya berusaha untuk menawar ke beberapa dealer ya. Kemudian harganya setelah banding-bandingin, intinya saya dapat satu dealer yang akhirnya ngasih diskon cukup besar, yaitu diskonnya sekitar 40 jutaan, 40-50 juta pada saat itu, dan akhirnya dapat mobil Mercedes ya, mobil Mercedes. Nah, dengan tipe yang sama, tahun depannya ternyata harganya sudah cukup jatuh. Jadi mobil keluaran tahun 2016 Mercedes punya saya tersebut, yang tadinya saya beli dengan harga 786 juta, tahun depannya harganya itu sudah 600 juta. Jadi ada orang yang jual mobil yang sama di tahun 2016, dijual tahun 2017, baru pakai setahun. Kilometernya kecil banget, cuma 5.000 km kalau nggak salah. Harganya 600 juta. Jadi bisa dibilang sudah ada satu penurunan value ya, depresiasi dari barangnya itu udah sekitar mungkin 20% ya, 20% dalam setahun. Setelah 2 tahun harganya udah sisa sekitar 550. Padahal teman saya juga beli Mercy yang sama, dan itu adalah keluaran tahun 2016 juga, tapi dia beli baru ya 2020. Jadi bisa dibilang second setelah pakai 4 tahun, kilometer cuma 25.000. Mercy saya kilometernya udah 82.000, tapi dia beli dengan harga cuman 500 juta. Jadi harganya itu udah turun sekitar 40% ya, dari harga 800 tadi, 786 tadi ya, 800 turun 40%, sisa 500. Nah, jadi saya berpikir, kenapa saya nggak beli mobil second aja berikutnya? 300 juta saya ngirit, mobilnya masih kelihatan grass, baru, kilometernya kecil, masih 20 ribuan, paling dipakai ke pasar, ke nganterin anak doang atau kemana kali ya. Cuma intinya tuh dengan mobil yang kualitasnya sama, value-nya hampir sama, saya bisa saving 300 juta untuk satu mobil gitu loh. Jadi itu sebenarnya menjadi satu pertanyaan-pertanyaan penting gitu ya, satu pemikiran-pemikiran yang penting gitu ya. Nah, berikutnya lagi adalah pembelian fashion ya. Ternyata banyak orang yang ultra kaya itu fashionnya biasa aja ya, seperti udah banyak lah artikel yang nunjukin di situ ada Mark Zuckerberg, ada Warren Buffett, kemudian ada Bill Gates yang lagi ngobrol di satu ruangan yang sama, tapi tidak ada satupun brand, entah itu LV lah, entah itu apalah gitu ya, ataupun Gucci, itu nggak ada satupun brand yang terlihat yang mereka pakai. Semuanya adalah simple wear aja gitu. Jadi kalau menurut saya ternyata orang-orang kaya itu mereka lebih ke arah kaya dan bukan terlihat kaya. Jadi kalian harus membenahi cara berpikir kalian. Menurut saya untuk part 1 ini segini dulu aja, karena kita akan lanjutkan ke part-part berikutnya, dan saya akan memberikan ada 7 part tentang gimana caranya menjadi kaya. Itu saja dari saya. Kalau ada mau pertanyaan atau ada yang nggak setuju dengan tanggapan saya, silakan tulis di kolom komentar, silakan komen. Kalau Anda suka dengan video ini, silakan pencet like.
Kemudian kalau kalian mau lihat video-video yang berikutnya, silahkan subscribe, sehingga harapan saya Coinbank bisa menjadi berkat buat banyak orang, bisa menjadi sebuah pengetahuan baru buat banyak orang, sehingga Indonesia rakyatnya bisa semakin lama semakin makmur. Itu saja dari saya. See you at the top. Saya Mr. Finance. Salam Coinbank.